Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra. Suasana tahun baru 2026 ini yang menghangatkan, mungkin di musim dingin, udara dingin, tetapi suasana yang hangat ini semoga saja dengan hadirnya acara-acara di RTI yang juga memberikan teman-teman kehangatan, keceriaan. Dan Amina juga berharap acara-acara Goes yang juga bisa memberikan informasi menyenangkan serta menghibur teman-teman. Hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan beberapa objek-objek wisata yang mungkin kedengarannya agak jauh walaupun Taiwan kecil ya. Tetapi lokasi ini agak sulit dijangkau karena tempatnya mungkin ya lebih agak ke selatan, kemudian agak terpojokkan. Tetapi banyak objek-objek wisata yang menarik, yang indah. Kita bisa berdekatan dengan alam dan gunung, sangat menarik sekali ya. Nah, tempat ini juga menjadi destinasi di mana masyarakat domestik pada menjelang akhir tahun 2025 dan di suasana tahun baru 2026 ini menjadi objek pilihan bagi wisatawan mancanegara maupun juga Taiwan sendiri untuk menyambangi lokasi ini ya. Oke, nah sebelumnya Amina juga akan membacakan sebuah artikel rangkuman dari platform perjalanan yang cukup populer yaitu Agoda, di mana pada saat menjelang akhir tahun 2025 dan juga menyambut tahun baru 2026 ini ada beberapa titik-titik yang menjadi pilihan dari masyarakat Taiwan sendiri untuk dijadikan sebagai destinasi wisata. Nah, mari kita lihat bersama. Sebuah platform perjalanan digital Agoda meliris daftar destinasi malam tahun baru di tahun baru 2026 ini yang terpopuler dan juga menyoroti destinasi tahun baru domestik dan internasional yang diminati oleh wisatawan Taiwan serta beberapa kota-kota dengan pertumbuhan pencarian tercepat pada tahun ini. Dan menurut data pencarian platform digital Agoda, ada kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka merupakan destinasi luar negeri terpopuler untuk merayakan tahun baru atau pada saat nuansa tahun baru ini yang masih berlangsung, ada liburannya. Jadi teman-teman Taiwan sendiri yang akan memilih Jepang dan selanjutnya adalah Korea. Karena mungkin alasannya adalah Jepang dan Korea lebih dekat di mana mereka bisa melakukan perjalanan liburan secara singkat. Dan kedua tempat ini merupakan pilihan yang paling populer di Taiwan. Kemudian untuk dalam negeri sendiri, nah di sini hari ini Amina juga akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan objek wisata yang direkomendasi di Taitung. Ada yang bilang, wah Taitung terlalu jauh. Wah, Taitung kayaknya agak desa dan terpelosok. Jangan salah. Taitung juga banyak hal-hal yang unik. Kemudian pemerintah Taitung maupun pemerintah pusat, mereka juga sangat mendukung industri pariwisata yang ada di sana. Walaupun teman-teman bisa merasakan bahwa kehidupan pedesaan gaya yang lebih slow motion dan lambat ini, tetapi bukankah kondisi yang demikian bisa membuat kita lebih rileks dan lebih santai, tidak usah terburu-buru dengan pekerjaan kita atau hiruk pikuk ke kehidupan kota. Teman-teman, hari ini Amina akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan objek wisata yang direkomendasi yang ada di Taitung. Dan untuk di Taiwan sendiri, masyarakat Taiwan yang mulai mencari destinasi-destinasi atau objek wisata menarik di Taitung kian meningkat, hampir 2,5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Melonjak dari peringkat 9 pada tahun 2024 menjadi peringkat keempat di akhir tahun 2025. Bagi wisatawan Taiwan berencana bepergian ke luar negeri untuk merayakan malam tahun baru, ada 3 destinasi terpopuler, di antaranya adalah Tokyo, Osaka, Okinawa, dan diikuti oleh Seoul, Korea Selatan, Hong Kong, Bangkok, Fukuoka, Busan, Sapporo, dan Kyoto. Dan kegiatan-kegiatan seperti malam pergantian tahun baru, ada konser-konser meriah, atau juga countdown di beberapa kota-kota besar di luar negeri menjadi daya tarik yang terkuat untuk tahun ini. Sementara konsentrasi kota-kota terpopuler di Jepang juga menunjukkan preferensi untuk
liburan singkat. Pertumbuhan tahunan tercepat terlihat di Fukuoka di Jepang bertambah 40%, Busan di Korea Selatan bertambah 35% dan di Okinawa di Jepang bertambah 21%. Dengan peningkatan popularitas yang signifikan untuk melakukan perjalanan di kawasan pelabuhan maupun pantai. Sedangkan di Taiwan sendiri ada 10 destinasi terpopuler bagi wisatawan Taiwan selama periode menjelang tahun baru hingga nuansa tahun baru. Di antaranya adalah Taipei. Dan karena Taipei dipenuhi dengan banyak kegiatan mulai dari konser musik, pesta kembang api, kegiatan-kegiatan meriah di hotel maupun di pub. Dan beberapa waktu yang lalu Amina juga sempat menyampaikan kegiatan-kegiatan festival-festival malam tahun baru di kota Taipei dan sekitarnya. Lalu di Taichung yang juga penuh dengan kegiatan, di Ilan, di Taitung. Di hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk melihat objek wisata manakah saja yang sangat direkomendasi di Taitung. Lalu di Kaohsiung, Tainan, Taoyuan, Nantou, Chiayi, dan Hualien. Berdasarkan dari data Agoda menunjuk bahwa wisatawan Taiwan mereka cenderung menghabiskan pergantian malam tahun baru di kota-kota. Ya tentu saja karena dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih meriah. Lebih lanjut, Taitung sendiri juga mengalami peningkatan volume pencarian. Ternyata mulai semakin banyak masyarakat Taiwan generasi muda, mereka mulai mencari tahu objek-objek wisata yang bisa dikunjungi di wilayah Taitung ini dan terjadi peningkatan hampir 2,5 kali lipat pada tahun 2025, melonjak dari peringkat 9 naik ke peringkat 4. Nah, ada apa di Taitung? Apa yang bisa dinikmati? Selain dari pemandangan gunung dan laut yang sangat indah, kemudian gaya hidup yang lebih santai, lebih lamban, sangat menyenangkan sekali. Kita terbebas dari keramaian atau kebisingan dan masih banyak kegiatan-kegiatan festival-festival yang digelar di Taitung yang juga memungkinkan mendorong masyarakat Taiwan sendiri memilih Taitung sebagai destinasi. Penyampaian dari General Manager Agoda Taiwan, Jin Sanchai, mengatakan malam tahun baru merupakan salah satu musim puncak perjalanan di Taiwan dan pihaknya melihat ada 2 tren yang sangat jelas. Yang pertama adalah kegiatan malam pergantian tahun baru yang dibarengi dengan hitungan countdown yang juga menjadi salah satu pilihan dari masyarakat Taiwan sendiri. Kemudian ditambah lagi dengan perjalanan singkat ke luar negeri yang lebih dekat seperti ke Jepang maupun Korea Selatan. Dan yang berikutnya adalah peningkatan berkelanjutan dalam perjalanan domestik, dipenuhi dengan keindahan alam dan juga karena dekat dengan kehidupan desa yang memiliki tempo yang lebih lamban, memberikan rasa santai, rasa yang lebih tenang. Dan Taitung sendiri yang menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa pada akhir tahun 2025 dengan volume pencarian meningkat hampir 2,5 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencerminkan wisatawan dengan tren kini mencari rasio biaya dan juga kinerja yang tinggi untuk mendalami destinasi-destinasi lokal yang ada di Taiwan untuk menyambut malam pergantian tahun baru serta nuansa tahun baru. Dan hari ini Amina memilih Taitung sebagai objek wisata dengan beberapa tempat-tempat yang menjadi atraksi pilihan yang bisa menarik para pengunjung untuk berdatangan di Taitung. Sebelumnya Amina juga sedikit berbagi sejarah tentang Taitung. Sebelum abad ke-16, dataran Taitung dihuni oleh penduduk adat dengan mata pencaharian mereka adalah sebagai petani dan dari suku Puyuma dan Amis. Kemudian di bawah kekuasaan pemerintahan jajahan Belanda serta juga selama pemerintahan Qing di sebagian besar Taiwan Timur termasuk Taitung dikenal dengan Pilam atau ada yang menyebut sebagai Pinan. Dan sempat juga ditemui artefak-artefak situs prasejarah di Taitung ini dan kini ditempatkan di Taman Budaya Peinan.
Dan di mana artefak tersebut ditemukan pada saat pembangunan stasiun kereta api Taitung di tahun 1980 dan akhir abad ke-19 ketika Liu Mingchuan yang ditunjuk oleh dinasti Qing sebagai gubernur di Taiwan, banyak orang-orang Hans yang mulai pindah ke daerah Taitung. Dan subprefektur Pinan ini didirikan pada tahun 1875. Kemudian tahun 1888 status tersebut ditingkatkan berganti nama menjadi prefektur Taitung. Dan selama pemerintahan Jepang, pusat pemukiman ada yang juga disebut dengan desa Nankyo, Taitocho, dan merupakan satu dari 12 kantor pemerintahan lokal yang didirikan pada tahun 1901. Dan ada beberapa tulisan bahasa Inggris menyebut kota tersebut sebagai Pinan dari bahasa Jepang, kemudian bahasa Hokkien adalah Pilam. Dan kota Taito ini didirikan pada tahun 1920 di bawah prefektur Taito yang juga mencakup kota Taichung dan Peinan Timur. Pada masa pasca perang setelah penyerahan Taiwan dari Jepang kepada Republik Tiongkok di tahun 1945, Taitung menjadi kota kecil dan pada tahun 1976 ditingkatkan menjadi kota Taitung. Dan ada beberapa objek wisata menarik yang juga akan Amina bagikan, dan di mana objek wisata tersebut sangat direkomendasi yang terbagi dari wisata di kawasan Lembah Timur. Yang kedua, kawasan pemandangan nasional Pantai Timur yang akan Amina bagikan, ada beberapa objek wisata menarik. Lalu juga kawasan kota Taitung sendiri dan juga beberapa titik-titik budaya yang juga menarik. Masih ada liburan di pulau, diantaranya adalah Orchid Island dan Green Island. Teman-teman, objek wisata yang ada di Taitung sangat banyak sekali. Mungkin Amina bisa menceritakan beberapa objek wisata lebih mendetail dan rinciannya, kemudian akan berlanjut di pekan mendatang. Dan kita mulai dari kawasan pemandangan nasional timur. Yang pertama adalah Sanxiantai, dan kita akan ikuti dengan yang kedua adalah halte bus Tuoliang yang sangat indah. Oke. Kita mulai dengan Sanxiantai yang terletak di Kecamatan Cengkung, Kabupaten Taitung. Dan Sanxiantai sendiri juga disebut sebagai salah satu landmark alam dan budaya yang paling ikonik yang ada di pantai timur Taiwan. Saat ini hanya jembatan penyeberangan laut 8 lengkungan yang sangat megah menyerupai naga yang sedang berbaring yang menghubungkan pulau utama Taiwan dengan pulau kecil Sanxiantai di lepas pantai. Dan di mana kawasan ini memandu para wisatawan melakukan perjalanan eksplorasi yang menggabungkan mitologi dengan keajaiban maritim. Pulau kecil ini ditutupi dengan keajaiban geologi yang sangat spektakuler, terbentuk dari aglomerat vulkanik, termasuk tumpukan batuan laut, lubang-lubang dan lengkungan laut seperti terowongan, dan kondisi ini menghadirkan pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Kemudian ada Tuoliang Station. Di garis pantai Taitung terdapat sebuah halte bus kecil, tampaknya biasa-biasa saja, namun sebenarnya sangat istimewa sekali menurut Amina. Tempat ini sangat indah sekali. Lokasinya yang unik menawarkan pemandangan Samudra Pasifik yang tiada duanya, tidak tertandingi. Maka ada yang menyebut halte ini sebagai halte bus terindah di Taiwan. Tempat ini telah menjadi lokasi impian untuk berfoto bagi para pelancong dan penggemar fotografi. Berdiri di depan halte, kemudian masih bisa menikmati Samudra Pasifik yang biru jernih menyatu dengan langit, tampak dengan satu warna, ada gradasi warna birunya di saat hari-hari cerah. Dan ini bukan hanya tempat menunggu bus saja, tetapi juga ruang penyembuhan healing untuk bersantai, menenangkan pikiran dan mengagumi pemandangan alam hasil ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya teman pendengar, karena masih banyak objek-objek wisata menarik yang ada di Taitung, kita bisa mendekatkan diri dengan alam, di mana objek-objek wisata lain akan Amina bagikan di episode berikutnya. Dan sudah saatnya Amina pamit dulu. Jangan lupa untuk berjumpa kembali pekan mendatang.
Inilah Radio Taiwan Internasional.